Selamat pagi, Shalom saudara semua. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan firman yang saya beri judul Hidup Menjadi Pemenang. Ketika saya menyiapkan firman hari ini, saudara, hidup menjadi pemenang yang saya ingat itu adalah tokoh Goliat dan Daud. Ya, saudara pasti tahu kisah ini. Di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 54. Tapi saya tidak membaca semuanya, saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah keseluruhan ayat ini. Oke. Ya, ini ya. Daud versus Goliat ya, saudara, di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 54. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh gitu ya, tentang hidup sebagai pemenang, saudara, kita kenalan dulu ya, karena ada orang bilang tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan sama Goliat, saudara. Nah, ini Goliat ya. Goliat ini di ayat yang keempat dikatakan Goliat merupakan prajurit Filistin yang berasal dari Gat. Tingginya itu 6 hasta sejengkal ya. 6 hasta, satu hastanya itu 0,45 meter, saudara. Jadi kalau 6 hasta itu 2,7 ya. Kalau sejengkal itu artinya seukuran tangan, telapak tangan ya. Kurang lebih sekitar 22 cm lah gitu ya. Jadi kurang lebih tingginya Goliat ini 2,9 meter. Saudara bisa bayangkan ya, tinggi sekali. Kita 2 meter aja udah begini ya, apalagi 3 meter, hampir 3 meter, saudara. Pakaiannya baju zirah bersisik, beratnya adalah 5.000 shikal tembaga. Kalau 5.000 shikal ini kurang lebih sekitar 56,7 kilo, saudara. Wow ya, jadi Goliat ini tinggi besar, pakaiannya bawa dari tembaga yang beratnya adalah 56,7 kilo. Kemudian dia pakai topeng tembaga, penutup kakinya juga dari tembaga. Di ayat 6 dikatakan senjatanya lembing tombak, berat mata tombak ya saudara, itu beratnya 600 shikal atau kurang lebih sekitar 6,8 kilo. Kalau dikilokan, itu baru ujungnya, saudara ya. Di ayat 7 dikatakan Goliat ini juga bawa perisai dan di ayat 45 membawa pedang. Nah, saya sengaja memberikan gambaran kepada saudara secara spesifik supaya saudara bisa membayangkan Goliat ini seperti apa gitu. Yang dilawan Daud ini seperti apa? Tinggi besar ya, kemudian pakai bajunya tembaga yang beratnya 56 kilo, terus kemudian dia pakai tombak yang ujungnya 6,8 kilo. Ya. Nah, kita kenalan sama Daud sekarang. Ya, ini Daud ya. Daud ini merupakan anak bungsu, saudara. Profesinya pengembala domba ya. Kemudian Daud ini orang yang dipilih dan diurapi Allah. Di 1 Samuel 16 ayat 12 dikatakan bahwa Daud ini dipilih oleh Allah. Kemudian Daud ini usianya masih sangat muda. Perkiraannya itu pada saat dia melawan Goliat itu kalau para peneliti memperkirakan itu usia Daud pada saat itu masih maksimal ya 20 tahun. Jadi masih di bawah 20 tahun. Masih sangat muda. Ya. Kemudian dia tidak pernah berperang. Nah, senjatanya adalah tongkat dan 5 batu licin dan umban. Saudara tahu umban? Hah? Enggak tahu ya, ini. Umban itu seperti ini. Nah, mirip ketapel ya, saudara. Tapi panjang, kemudian ada tempat batunya, kemudian dia gini-gini, putar-putar-putar, lempar batunya kena Goliat. Gitu. Nah, saudara, saya sengaja memberikan gambaran spesifik kepada saudara tentang Goliat dan Daud supaya saudara tahu, Daud ini perawakan bagus, ibaratnya tuh cowok imut gitu ya, melawan Goliat gitu, yang segede itu gitu loh, saudara. Apa yang kita pelajari dari kisah Daud dan Goliat ini, saudara? Tuhan bisa memakai siapa saja. Dia tidak kenal
Tuhan memakai tidak kenal usia, tua, muda, bahkan orang yang pengalaman, gak punya pengalaman apa-apa. Tapi Tuhan mau pakai untuk menyatakan kehendaknya lewat hidup kita. Amin, saudara. Ya. Apa yang kita bisa pelajari lagi dari kisah Daud untuk menjadikan kita orang-orang yang hidup sebagai pemenang? Nah, yang pertama adalah miliki iman yang benar, saudara. Miliki iman yang benar. Di ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud punya iman, saudara. Dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Allah. Ya, saudara. Dia tahu bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Dia punya iman yang luar biasa. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bukan hanya iman, tapi iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan, bla bla, tidak kelihatan itu saya. Ya, jadi bertandinglah dalam iman yang benar. Hidup ini bicara tentang pertandingan iman, saudara. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan. Jadi berhati-hati dengan yang saudara dengar. Karena yang saudara dengar itu akan menjadi sebuah keyakinan, saudara. Apa yang kita dengar sangat berpengaruh dalam hidup kita dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, coba tolong ditampilkan 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada domba-domba. Apa itu? Ya. Jadi hati-hati dengan yang saudara dengar ya. Apa yang saudara dengar itu menimbulkan sebuah keyakinan. Karena itu di 1 Timotius dikatakan iman yang benar. Kenapa? Karena banyak sekali juga kita mendengar hal-hal yang membuat kita, yang negatif gitu, yang membuat kita jadi mengecilkan hati gitu. Contoh misalkan di rumah, saudara mungkin ada orang di rumah atau di teman-teman saudara yang berkata, wah udahlah kamu tuh nggak mungkin bisa sukses, kamu tuh nggak mungkin bisa berhasil. Kamu nggak mungkin bisa lulus dengan nilai yang baik, nggak mungkin. Kamu tuh jelek, ya. Itu kalau saudara dengar terus, akhirnya saudara bilang gini, iya ya, nggak mungkin aku ini bisa sukses. Iya ya, aku ini nggak mungkin dapat nilai yang bagus. Itu kalau saudara dengar terus, jadinya seperti itu. Jadi sebuah keyakinan. Itu yang saudara harus hati-hati. Apa yang perlu saudara dengar? Yang perlu saudara dengar adalah iman yang benar. Iman yang benar itu berasal dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang saudara? Tuhan berkata bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Nah, nih Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang perlu saudara dengar. Perkatakan firman Tuhan. Hari depanku adalah hari yang baik. Masa depanku adalah masa depan yang baik. Coba senggol kanan kiri. Masa depanmu masa depan yang baik. Ya. Jadi jangan lunturkan iman saudara karena perkataan orang. Tetap pegang teguh janji Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 1 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya pernah didiagnosa polip. Ya, polip itu daging tumbuh, ya, saudara. Pada saat itu 2 dokter berkata bahwa saya harus dikiret, ya. Nah, sebagai wanita yang belum menikah, ya, ketika mendengar hal itu, hati saya hancur, saudara. Si Aileen waktu itu sempat telepon, gitu ya, menguatkan. Itu saya hancur banget, gitu. Suatu kali saya jalan ke rumah teman ke Surabaya Barat. Nah, di mobil saya pada saat itu di mobil saya itu ada gantungan gantungan yang tulisannya faith gitu. Kemudian ada salibnya. Ya, gantungan yang biasa di cermin atas itu loh, ya. Gantungan gitu. Nah, pada saat saya naik mobil kemudian nyampe di Maijen, saya tuh sambil nangis ya, saudara. Saya pegang tulisan faith itu yang ada salibnya itu, kemudian saya bilang gini, persis seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa, biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya bilang sama Tuhan, saya tahu Tuhan, hidupku adalah sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Saya terima itu. Tapi sambil nangis, saudara. Singkat cerita, saya ikut panitia bootcamp di UTC. Ya. Pulang dari sana, saya cek kontrol kembali ke dokter. Dokter bilang, bersih, hilang, polipnya nggak ada. Wah, hari itu saya tahu Tuhan sedang melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, fokusnya pada iman yang benar. Ya. Enggak usah dengerin apa kata orang tentang saudara. Tetap percaya dan tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan membentuk masa depan saudara. Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari dari kisah Daud dan Goliat untuk hidup menjadi pemenang adalah fokus pada keberadaan Allah. Daud sadar akan keberadaan Allah. Dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang memberi dia kemenangan pada saat dia melawan ketika di hutan itu ya tadi. Dia tahu Allah menyertai dia. Kemarin waktu liburan siapa yang pergi keluar kota ya? Ada yang keluar kota ya? Oke. Saya juga saudara. Saya enggak liburan kemarin, tapi beberapa waktu sebelumnya saya ke Bali ya. Nah, di Bali karena urusan pekerjaan. Setelah pekerjaannya selesai, biasa kalau di Bali kan kita apa? Nongkrong gitu ya, cari kuliner, kafe gitu kan, biasanya begitu. Nah, saya bersama teman-teman, saya pergi ke sebuah kafe. Sampai di sana, kami turun dari mobil, kami jalan mau masuk ke kafe. Tiba-tiba teman saya bilang gini, kalian masuk dulu ya. Aku tak ambil masker, ketinggalan di mobil. Terus kita tuh toleh-toleh. Itu loh maskermu di dagu. Nah, siapa yang sering pakai masker di dagu? Ketinggalan katanya. Nah, saudara, kita sering loh seperti itu. Kita tuh sering gak sadar kalau Tuhan itu ada bersama-sama kita. Kita sering lupa, bahkan kita tuh sering mengabaikan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, saudara. Kesadaran akan keberadaan Tuhan membuat perbedaan dalam kita meresponi suatu masalah. Kalau kita gak sadar ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau fokusnya itu masalah, ya seperti yang terjadi di kisahnya Daud sama Goliat. Orang-orang Israel dan Saul fokusnya pada Goliat. Takut, mereka khawatir. Tapi Daud fokus kepada Allah. Sehingga dia berani
untuk melawan Goliat yang saudara bisa bayangkan tadi ya, segitu besarnya dengan pakaian full tembaga dan sangat berat, sementara Daud nggak pernah punya pengalaman, kecil mungil, cute gitu ya, harus melawan itu. Tapi karena dia fokusnya kepada Allah, dia berani, saudara. Ketidakfokusan kita akan kehadiran Allah membuat kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saya ulangi, ketidakfokusan kita akan kehadiran Allah membuat kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Contohnya, Petrus, pada saat dia berjalan di atas air, tiba-tiba ada angin sepoi. Dia bingung, dia takut, menjadi takut tenggelam. Firman Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian pada saat murid-murid Yesus naik perahu, kemudian Yesus tertidur, ada badai taufan datang. Ya, air mulai masuk di perahu, murid-muridnya khawatir, takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak menyadari ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Fokusnya pada badai. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu bimbang? Fokus hanya kepada Allah. Fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah-masalah yang, saya nggak tahu mungkin saudara punya masalah apapun ya. Entah itu masalah di kuliah, masalah di dalam keluarga, perselisihan dengan orang tua, dengan teman gitu. Fokus pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hidup saudara? Saya percaya Tuhan itu bisa memakai semua orang. Baik itu orang-orang yang kita nggak kenal, maupun peristiwa-peristiwa. Saya percaya Tuhan itu bisa bicara dalam banyak hal. Dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, dalam orang-orang yang kita jumpai, yang kita ketemui, yang mungkin kita nggak kenal. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Bukan fokusnya pada kok masalah gak selesai-selesai. No. Apa Tuhan? Tuhan mau apa? Fokus pada kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita fokus pada masalah, LCC ini nggak mungkin ada. Betul ya, Kobut? Kalau kita fokusnya pada masalah, wah pendanaan. Nggak mungkin ada. Tapi karena kita fokus pada apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan itu apa atas SMCC? Jadilah LCC. Pandai Gajaya. Kalau fokusnya pada masalah, Pandai Gajaya juga nggak mungkin ada, saudara. Saya ingat betul, beberapa waktu yang lalu, ILT itu sempat membuat gerakan 2000. Ada saudara yang ikut pada saat itu? Gerakan 2000. Setiap hari kita menabung 2000 per hari, yang akan kita berikan untuk pembangunan Pandai Gajaya. Kalau fokusnya pada masalah, aduh nggak mungkin bisa. Nggak mungkin berdiri itu Pandai Gajaya. Tapi kita mau fokus pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Dan Pandai Gajaya berdiri karena Tuhan. Tetap fokus pada tujuan, fokus pada kehendak Tuhan, cari tahu ya apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hidup saudara dari setiap peristiwa yang ada. Lalu yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah Daud dan Goliat adalah keluar dari zona nyaman. Daud ini profesinya pengembala, ya, pengembala domba. Dia tidak pernah berperang, tidak pernah punya pengalaman berperang, ya saudara. Tapi dia memberanikan untuk ambil resiko keluar dari zona nyaman. Seorang pemenang adalah seorang risk taker, saudara. Berani ambil resiko. 2 tahun lalu, tepat nih 2 tahun yang lalu, April 2000, tahun 2000, kita semua kena
pandemi COVID. Waktu itu kan kita semua harus stay at home ya. Dan itu sangat mengganggu sekali sih untuk saya. Saya biasanya kerjaannya ketemu orang, ngobrol sama orang gitu ya. Face to face gitu. Tiba-tiba harus stay at home, harus di rumah. Terus belajar hal-hal baru. Wah, saya ini kalau masalah perteknologian itu benar saudara. Penampilan boleh begini, tapi kalau masalah teknologi nggak bisa saudara. Benar, harus belajar, nggak ngerti. Zoom gitu. Zoom itu gimana download? Oke, terus gimana caranya telepon gitu ya. Belajar Zoom, belajar MS Team, terus masuk ke next belajar Google Meet. Gimana Kiyong caranya nggak ngerti. Ya, belajar saudara. Itu memang kalau kita keluar dari zona nyaman itu butuh perjuangan, butuh effort. Kenapa kita perlu keluar dari zona nyaman? Karena tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Suatu waktu di sebuah kerajaan, gitu. Ya, di sebuah kerajaan, raja ini beli 2 elang, saudara. Masih baby elangnya. Kemudian dia panggil tukang burung untuk dia ngajarin gimana caranya supaya elang ini bisa terbang. Beberapa waktu tukang burung ini kembali. Kemudian raja tanya, gimana kabar 2 elangku? Oh, yang satunya sudah terbang. Yang satunya masih nyantol di pohon. Dia bilang, kok bisa? Enggak tahu, tidak mau terbang. Tetap di dahan pohon. Oke, raja berpikir, gimana caranya supaya elangku ini bisa terbang? Dia panggil petani. Petani, tolong bantu saya supaya elang saya itu terbang. Itu satu enggak mau terbang. Dia bilang begitu. Akhirnya petani ini pergi. Enggak lama kemudian, petani datang. Sudah terbang yang mulia? Loh, kok sudah terbang? Apa yang kamu lakukan? Kok cepat? Saya hanya potong dahan pohon elang itu. Sehingga kalau dipotong mau nggak mau elang ini akan terbang. Dia memotong dahannya, zona nyamannya elang ini. Tujuannya apa? Supaya elang ini bisa terbang. Untuk memenuhi destininya. Tujuannya. Jadi saudara kita harus keluar, berani keluar dari zona nyaman. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tujuan Tuhan itu digenapi atas hidup kita. Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Ya. Firman Tuhan berkata di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan bahwa yang dipersiapkan sebelumnya. Artinya, sebelum kita diciptakan, Tuhan tuh tahu, Tuhan menciptakan saudara dengan sebuah tujuan. Itu yang harus kita cari. Karena itu kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk menggenapi tujuan Allah atas hidup kita. Ada orang bilang, saudara, hidup itu mengalir. Saya mau katakan, yang mengalir itu hanya ikan mati, saudara. Saudara bisa lihat kan, kalau di kolam ikannya mati, dia ngalir aja, ngambang. Ya kan? Jadi harus berani, saudara, keluar dari zona nyaman. Awal perjalanan saya di dunia marketplace juga gak mudah ya, saudara. 7 tahun saya di dunia pendidikan, kemudian saya keluar, saya merintis sebuah event organizer bersama seorang teman. Ko Budi tahu jatuh bangunnya saya, sampai nangis-nangis di depan Ko Budi ya waktu itu, saudara. Jam 2 pagi bangun untuk ngantar klien ke salon gitu. Itu tugasnya IO kan seperti itu ya. Jam 2 pagi bangun, bikin miswa. Saudara tahu miswa? Tahu ya.
Ya, bikin miswa. Saya sampai pinter loh. Bikin miswa jam 2 pagi, dimakannya jam 8 pagi, tapi masih enak. Pinter. Ya, dilatih, saudara. Nah, kemudian jam 11 malam baru pulang. Kalau harinya itu weekend, berarti minggu, kalau ada job lagi, jam 2 pagi berangkat lagi. Ya, begitu seterusnya, saudara. Kemudian dalam perjalanan itu jatuh bangun, nggak mulus, terjebak dalam kartu kredit. Pernah, saudara. Pernah, saya juga pernah terjebak dalam kartu kredit. Bertobat, saya gunting kartu kreditnya, saya bilang, sudah aku nggak mau kartu kredit lagi. Sebelum saya bijaksana menggunakan uang, saya nggak mau pakai kartu kredit. Sejak saat itu. Saya pernah ada di posisi itu. Kalau saya nggak ingat bahwa Tuhan itu ciptakan saya dengan sebuah tujuan, saat itu saya udah bilang mungkin, Tuhan, sudahlah, begini aja. Sudahlah, saya nggak mau bangun pagi, terus aduh capek loh. Saya nggak mau. Tapi saya ingat ada sebuah tujuan besar yang Tuhan kasih. Jadi saya harus keluar, bangkit, keluar dari zona nyaman, keluar dari ketidakenaan, tetap jalan terus, bangun ups and down, nggak masalah. Karena saya tahu ada sebuah rencana yang harus saya genapi, rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup saya. Jadi saudara, di 1 Korintus 9 ayat 27a dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi tubuh ini harus dilatih, saudara. Kenapa saya pintar buat miswa? Karena saya latihan. Ya, kenapa saya bisa bangun jam 2 pagi, pulang jam 11 malam, besoknya jam 2 pagi lagi? Karena dilatih tubuhnya. Dulu SMP, SMA, kuliah saya mainnya basket. Ya, 2004 lulus kuliah sudah tidak pernah main basket. Kalau saudara ajak saya main basket sekarang udah nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih. Jadi tubuh ini perlu dilatih, saudara. Untuk keluar dari zona nyaman berat. Tapi kalau saudara nggak memulai dan tidak melatih tubuh saudara, ya nggak bisa. Firman Tuhan katakan melatih tubuh dan menguasai. Karena menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Artinya apa, saudara? Artinya tantangan terbesar itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Saya aja loh kalau mau olahraga ya, ayo olahraga, bangun pagi. Aduh, gitu ya, berat. Ya kan? Tapi harus dilatih, saudara. Karena firman Tuhan katakan untuk melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Jadi hidup menjadi pemenang, kita belajar dari kisah Daud dan Goliat. Yang pertama adalah memiliki iman yang benar. Kemudian yang kedua adalah fokus pada keberadaan Allah, bukan fokus kepada masalah, fokus pada kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara. Dan yang ketiga adalah beranilah keluar dari zona nyaman. Nah, ayat terakhir di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iman yang benar. Mencapai garis akhir, saudara. Amin. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melatih kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Mari Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang punya iman yang benar Tuhan. Yang fokusnya hanya kepada kehendak Allah. Dan berani Tuhan untuk keluar dari zona nyaman kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.